wajah baru PSM Makassar dan mainkan rekrutan anyar. Sementara itu, Syaiful Syamsuddin hadir sebagai opsi lokal untuk memperdalam skuad, khususnya di tengah padatnya jadwal dan kebutuhan rotasi. Dua nama yang masih menunggu administrasi. Selain 3 pemain yang sudah tampil, 2 rekrutan lain masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Dusan Lagator, bek berpengalaman yang pernah membela timnas Montenegro, disiapkan untuk memperkuat lini pertahanan yang kerap diuji konsistensinya pada putaran pertama. Kehadirannya diharapkan membawa ketenangan dan pengalaman. Di lini depan, PSM membidik Seridin Boboev, striker asal Tajikistan yang dikenal tajam dan berpengalaman di berbagai kompetisi. Jika proses registrasi berjalan lancar, Boboev akan menambah variasi opsi serangan yang selama ini terasa terbatas. Bukan sekadar tambal, manajer PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin, menegaskan bahwa perekrutan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi pelatih, bukan reaksi panik jelang penutupan bursa. Pernyataan ini penting untuk dibaca dalam konteks yang lebih luas. PSM tidak sedang membangun ulang tim dari nol. Mereka berusaha menutup celah yang terlihat jelas pada putaran pertama, baik di sektor pertahanan maupun efektivitas serangan, tanpa mengorbankan stabilitas ruang ganti. Apa artinya bagi PSM di putaran kedua? Saat ini PSM masih berada di papan tengah klasemen. Dengan komposisi baru yang mulai diintegrasikan, tantangan terbesar bukan lagi soal pendaftaran pemain, melainkan seberapa cepat para rekrutan ini bisa menyatu dalam sistem permainan. Putaran kedua akan menjadi ujian apakah langkah cepat ini mampu mengubah arah musim, atau sekadar menjadi solusi jangka pendek. Yang jelas, PSM telah memilih untuk bergerak, bukan menunggu, dan pilihan itu akan segera diuji di lapangan. PSM Makassar tidak punya banyak waktu untuk bersolek. Ketika jendela transfer paruh musim Super League 2025/2026 hampir menutup, klub ini justru memilih langkah yang jarang diambil, menurunkan pemain-pemain barunya secepat mungkin, tanpa masa tunggu panjang, tanpa adaptasi berbulan-bulan. Keputusan memainkan 5 rekrutan anyar saat menghadapi PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, bukan sekadar rotasi teknis. Ia mencerminkan situasi PSM yang sedang mengejar ketertinggalan waktu, baik secara administratif maupun performa, setelah sempat terhenti akibat sanksi larangan transfer dari FIFA, langkah cepat setelah pintu dibuka kembali. Pencabutan sanksi FIFA menjadi titik balik yang menentukan. Begitu larangan itu resmi dicabut, manajemen PSM langsung bergerak. Dengan batas akhir pendaftaran pemain pada tanggal 6 Februari tahun 2026, ruang manuver mereka menyempit menjadi hitungan hari. Dalam situasi tersebut, PSM memilih pendekatan pragmatis. Tidak ada penambahan jumlah skuad secara besar-besaran. Klub mendatangkan 5 pemain untuk menggantikan 5 nama yang telah dilepas sebelumnya. Artinya, perubahan dilakukan tanpa mengubah keseimbangan jumlah pemain yang sudah ada. Siapa saja wajah baru di lapangan dari 5 pemain anyar tersebut, 3 di antaranya sudah rampung proses pendaftarannya dan langsung dimainkan. Luka Čumić, penyerang asal Serbia, sudah lebih dulu mencicipi atmosfer pertandingan bersama PSM. Posturnya yang tinggi memberi dimensi berbeda di lini depan, terutama dalam situasi duel udara dan permainan langsung. Nama kakak Amrullah Ronaldo Messi juga mulai menarik perhatian. Pemain muda hasil promosi dari Akademi PSM U20 ini tidak datang sebagai proyek jangka panjang semata. Ia sudah diberi menit bermain sejak pekan ke-18, menandakan kepercayaan pelatih pada kemampuannya bersaing di level senior. Sementara itu, Syaiful Syamsuddin hadir sebagai opsi lokal untuk memperdalam skuad, khususnya di tengah padatnya jadwal dan kebutuhan rotasi, 2 nama yang masih menunggu administrasi. Selain 3 pemain yang sudah tampil, 2 rekrutan lain masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Dusan Lagator, bek berpengalaman yang pernah membela timnas Montenegro, disiapkan untuk memperkuat lini pertahanan yang kerap diuji konsistensinya pada putaran pertama. Kehadirannya diharapkan membawa ketenangan dan pengalaman. Di lini depan,
PSM membidik Sheridin Boboev, striker asal Tajikistan yang dikenal tajam dan berpengalaman di berbagai kompetisi. Jika proses registrasi berjalan lancar, Boboev akan menambah variasi opsi serangan yang selama ini terasa terbatas. Bukan sekadar tambal sulam, manajer PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin, menegaskan bahwa perekrutan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi pelatih, bukan reaksi panik jelang penutupan bursa. Pernyataan ini penting untuk dibaca dalam konteks yang lebih luas. PSM tidak sedang membangun ulang tim dari nol. Mereka berusaha menutup celah yang terlihat jelas pada putaran pertama, baik di sektor pertahanan maupun efektivitas serangan, tanpa mengorbankan stabilitas ruang ganti. Apa artinya bagi PSM di putaran kedua? Saat ini PSM masih berada di papan tengah klasemen. Dengan komposisi baru yang mulai diintegrasikan, tantangan terbesar bukan lagi soal pendaftaran pemain, melainkan seberapa cepat para rekrutan ini bisa menyatu dalam sistem permainan. Putaran kedua akan menjadi ujian apakah langkah cepat ini mampu mengubah arah musim, atau sekadar menjadi solusi jangka pendek. Yang jelas, PSM telah memilih untuk bergerak, bukan menunggu, dan pilihan itu akan segera diuji di lapangan.